Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, before we start to study today, let's we pray to our God. Prayer begins. Finish. Today we will learn about biography text part 2. Nah, kalau last week atau minggu kemarin kalian sudah belajar apa itu biography text, lalu functionnya atau fungsinya, tujuannya itu apa aja. Nah, pada minggu ini atau pada materi kali ini kita akan membahas lebih dalam apa itu biography text ya. Oke, yang pertama, making a simple biography text. Before we make a biography text, we should know the characteristic and generic structure of biography text. Yang dimaksudkan di sini adalah sebelum kita membuat teks biografi, kita harus tahu karakteristik dan general strukturnya dalam biografi teks. Oke, yang pertama kita ke characteristic of biography. Biography is not written by subject and always written in the third person. Yang dimaksudkan di sini adalah teks biografi itu tidak dibuat oleh orang yang sedang diceritakan riwayat hidupnya, tetapi diceritakan oleh orang lain dalam sudut pandang orang ketiga. Yang intinya, jika kamu membuat biografi atau biografi, itu kamu tidak menceritakan diri kamu, tapi menceritakan orang lain. Next, yang kedua di sini based on research. Yang dimaksudkan di sini adalah teks tersebut itu dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup suatu tokoh atau orang yang ingin kamu ceritakan. Nah, di situ isinya kamu bisa menceritakan tentang kehidupannya, kelebihannya apa, rewardnya apa saja, bahkan masalah dan kekurangan hidup orang itu ya. Oke, lalu yang selanjutnya describes the person's surroundings, where, when, and how the person live. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah menceritakan secara detail tentang informasi tokoh yang diceritakan. Itu meliputi 5W1H ya, yaitu what, apa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, who, siapa, and how, bagaimana. Jadi, dalam biography text, kamu harus membuat statement yang bisa menjawab semua pertanyaan itu, ya. Dan yang terakhir, use vivid language to narrate events. Yang dimaksudkan adalah penggunaan bahasa itu harus benar-benar jelas diaplikasikan dalam sebuah teks biografi. Nah, maksudnya untuk menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Jadi kalau kamu membuat biografi, itu tuh harus akurat sama seseorang yang ingin kamu ceritakan. Tidak boleh sembarangan dan tidak boleh salah. Oke, sampai sini jelas dan paham? Kalau sudah, kita pindah ke generic structure. Di sini ada 3, yaitu orientation atau introduction, ada events, and reorientation atau closing ya. Yang pertama, orientation or introductions. It is the opening paragraph gives the readers the background information of the person. Isinya adalah tentang nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan beberapa informasi umum yang dapat kamu sajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh saja. Dan yang selanjutnya, events. In events should be in chronological order. Ya, pada tahap ini kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh yang berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Oke, dan yang terakhir ada reorientation or closing. It consists of a conclusion or
comment of the writer. Tell about the achievement or the contribution of the person. Nah, ini adalah bagian penutup. Bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Nah, reorientasi ini sifatnya pilihan. Berarti bisa ditulis dan juga bisa tidak. Nah, jika ditulis berarti si penulis ini memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh yang diceritakan. Jadi, pada intinya, jika kamu ingin membuat teks biografi atau biografi teks, kamu harus mencari tahu terlebih dahulu informasi tentang orang yang ingin kamu ceritakan. Ya, selanjutnya kita pindah ke grammar and language features. Nah, di sini ada simple past tense. Kenapa kita pakai simple past tense? Ini kan menceritakan seseorang. Berarti kejadiannya lampau dong, sudah terjadi. Nah, makanya kenapa kita menggunakan simple past tense, karena sudah berbentuk lampau. Dan materi ini sudah diberikan kalau nggak salah waktu kalian kelas 1 atau kelas 2 ya. Jadi sepertinya materi ini sudah tidak usah diulang lagi. Tapi jika kalian ada yang belum paham tentang simple past tense, kalian boleh kirim personal chat ke saya, nanti akan saya jelaskan kembali ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada contoh penggunaan simple past tense dalam biografi teks. Nah, di sini ada contoh tentang Harry Styles, mantan personil One Direction ya. Harry Edward Styles was born. Ada kata was born yang dimana di sini identik dengan past tense. Lalu selanjutnya di sini ada many of his ancestors were from ya. Di sini when he was a child juga bisa. Pokoknya di sini identik dengan past tense atau lampau. Oke, yang selanjutnya ada types of biography. Di sini ada short biography and long biography. Sebenarnya mudah sekali. Kalau yang short ini focus only on highlights of a person life. Kalau yang long about life and times of someone in a lot more detail. Gampangnya adalah kalau yang short berarti pendek. Kalau yang long berarti panjang. Penjelasannya antara yang pendek dan yang panjang saja. Oke, sampai sini bisa dipahami. Dan selanjutnya kita pindah ke conclusion atau kesimpulan. Jadi, ketika kalian ingin membuat sebuah biografi tentang seseorang, maka sudah pasti kalian akan menceritakan sejarah tentang apa yang telah diperbuat pada masa lampau. Nah, hubungan masa lampau dengan recount itu sangat erat sekali. Hal ini disebabkan karena recount text adalah sebuah teks yang menggunakan simple past tense sebagai menu utama dalam pembuatan kalimat. Nah, simple past tense itu sendiri adalah salah satu jenis English tenses yang berfungsi untuk mengungkapkan kejadian pada masa lalu dan sudah tidak dirasakan pada saat ini. Nah, langkah jitu yang harus kalian tempuh dalam membuat biografi dalam bahasa Inggris adalah pelajari simple past tense, pelajari tentang recontext, karena akan ada hubungan yang signifikan antara recontext terhadap biografi yang akan kalian buat. Dan materi ini sudah dijelaskan biasanya pada pembelajaran kalian kelas 1. Jadi, jangan lupa dibuka lagi bukunya dan materinya agar kalian bisa mengingat kembali materi tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya di sini akan saya berikan contoh example ya. Di sini ada Willard Christopher Smith Jr. atau sering disebut dengan Will Smith ya. Nah, born September 25 1968. Nah, is an American actor and rapper. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh singkat biography text ya. Banyak di internet contoh-contoh singkat yang bisa kamu pelajari. Oke? Dan selanjutnya, activity 3, write a simple biography of a famous person. Then, make a video by reading the biography you have written before. Nah, jadi kamu tulis sebuah biografi simpel tentang seseorang yang terkenal. Lalu buatlah sebuah video tentang biografi tersebut yang sudah kamu tulis. Oke, bisa dipahami.
Nah, di sini ada pengumpulan tugas. Silakan mengisi link kehadiran yang sudah saya share. Lalu tugas sudah bisa dikerjakan setelah menerima materi ini. Tugas yang dikerjakan adalah activity 3 yang tadi sudah saya jelaskan. Saya ingatin lagi nih ya, tugasnya menulis biografi tokoh besar secara singkat di internet. Kamu tulis di buku tulis. Lalu kalian buat video dengan membaca hasil tulisan yang telah kamu tulis tersebut. Ingat, kirim bukti WA-nya ke nomor saya yang tertera, jangan ke nomor yang lain. Oke, I think enough. Thanks for your attention. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.